Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksanto dari SMP Negeri 1 Silomerto, calon guru penggerak angkatan 909.319 BPGB Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial. Pendidikan Indonesia pada zaman kolonial diadakan demi kepentingan bangsa Belanda, di mana anak-anak pribumi yang dididik hanya untuk menjadi pembantu dalam usaha perdagangan bangsa Belanda. Hal inilah yang menjadi dasar bagi para pribumi untuk dapat menikmati pendidikan yang merdeka bagi pribumi dengan kebebasan menikmati pendidikan. Dan kemudian pada akhirnya Ki Hajar Dewantara mewujudkan hal tersebut dengan mendirikan sekolah taman siswa pada tahun 1922. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Berdasarkan hal tersebut, kemudian Ki Hajar Dewantara mengeluarkan filosofi pemikiran-pemikirannya yang diantaranya bahwa pendidikan itu adalah pendidikan yang menuntun, yang kedua budi pekerti, dan yang ketiga adalah kodrat alam serta kodrat zaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Nah, hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan pendidikan. Budi pekerti juga merupakan modal dasar kebahagiaan yang berberi kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Karena itu, kita sebagai pendidik harus memberikan teladan yang baik dengan harapan siswa dapat meneladaninya demi membentuk karakter siswa. Contohnya, bersikap sopan, ramah terhadap sesama, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Hal tersebut akan memberi contoh kepada anak-anak didik kita, kepada siswa kita. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berupa kodrat alam serta kodrat zaman. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik kita, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidupnya di masyarakat, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaannya, baik pada alam maupun zamannya. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup, dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas kehidupan kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Saya contohkan di sini, di sekolah kami, siswa di sekolah kami sebagian besar menyenangi kesenian, terutama tari-tarian daerah seperti emblek, tari lengger, topeng. Kodrat alam yang demikian mengharuskan kami sebagai pendidik menuntun mereka di sekolah supaya apa yang mereka suka itu bisa berkembang untuk kemajuan mereka serta bisa tumbuh sejalan dengan perkembangan zaman.
Pemikiran Ki Hajar yang ketiga adalah menuntun. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan dalam mengekspresikan kodrat alamnya yang tumbuh dan berkembang dengan kesenian yang mereka suka. Namun, sebagai pendidik, kami memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sebagai pendidik, kami memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar sesuai dengan bakatnya tersebut. Nah, ini merupakan gambar-gambar contoh siswa-siswa kami yang suka dengan kesenian. Kami sebagai pendidik, mendidik mereka, menuntun mereka sesuai dengan kodrat alamnya dan sekaligus juga menuntun mereka agar sesuai dengan kodrat zamannya. Sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.